Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Livia Putri Fadila. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat probabilitas statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita masuk dulu ke UTS yang sudah diberikan oleh Ibu. Di sini nomor satunya, secara garis besar ada beberapa metode pengumpulan data dan jelaskan secara singkat untuk masing-masing metode. Metode pengumpulan data secara garis besar yaitu yang pertama wawancara. Merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancara. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman, wawancara di mana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Yang kedua, observasi. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Baik, yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Baik teman-teman, di nomor 2 ini berikut adalah 10 data responden yang mengisi kuesioner yang terdiri dari 4 butir pernyataan dan tiap butir pernyataan mempunyai pilihan jawaban dari nilai paling rendah 1 sampai nilai paling tinggi 5. Oke, di sini kita akan membuatnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini kita masuk ke aplikasi SPSS. Buat di variabel view. Di sini kita ketikkan responden. Di sini kita ketikkan di sini kita sabar teman-teman, kita ulang dulu. Kita buka aplikasi SPSS. Baik teman-teman, di sini kita isi responden. Tetap. Baik, di sini kita ganti dengan string ya. Oke. Kita klik string. Baik, selanjutnya di desimal 0. Oke. Baik, selanjutnya di yang kedua kita isi soal underscore A. Kita tab. Di sini desimalnya kita ganti 0 ya teman-teman. Yang ketiga kita kasih soal underscore B. Kita tab. Di sini desimalnya kita menggunakan 0. Di yang ketiga soal underscore C, tab. Di sini desimalnya kita
menggunakan angka 0. Baik, yang keempat, soal underscore D. Di sini kita menggunakan desimalnya 0. Oke, yang terakhir total. Tab desimalnya juga 0. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengisi ya di variabel view. Sekarang kita langsung ke data view. Ya, sudah muncul begini. Di sini kita akan masukkan nilainya ya. Dengan otomatis ya, kita akan masukkan nilainya. Baik teman-teman, di sini kita akan isi secara manual ya. Kita ikuti soal ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Di soal A kita isi 3, enter 3, enter 4, enter 3, enter 4, enter 2, enter 3, di ketujuh ya, 3 sekarang, enter 4. Oke. Baik, selanjutnya yang ke 2 ya, kita 2, enter 2, 3, 4, B 2, 3, 4, 2, 3, 3, enter 3, sini 3. Baik teman-teman, sabar ya. Baik teman-teman, di sini saya sudah isi secara otomatis ya. Baik, selanjutnya di sini kita klik analis di correlate. Maaf ya, saya ini batuk. Di privat, oke. Di sini kita pindahkan semua ya ke variabel. Causal D. Oke, baik, selanjutnya. Baik teman-teman, oke, baik, selanjutnya di sini kita klik option. Di sini kita centang ya yang di means and start definition. Oke, baik, selanjutnya di sini kita continue. Kita klik oke. Oke, di sini sudah muncul ya tadi data-data yang nilai yang sudah kita isi. Di sini ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat. Baik teman-teman, ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke Word. Kita jelaskan sedikit tentang yang tadi kita buat ya. Nilai semua hasilnya itu 0,707. Nilai 0,707 ini hasil dari nilai R yang di 0,05 dan 10 kurang 2 sama dengan 8. Baik, di sini pertemuannya 5% ini sama dengan 8. Tadi 10 kurang 2 ya teman-teman, jadi sama dengan 8. Di sini hasil 10 kurang 2 8, 10 kurang 2 sama dengan 8 itu 0,707. Baik, selanjutnya di sini untuk menentukan valid atau tidak, R hitung harus lebih besar dari R tabel. Soal A sebesar 0,857 lebih besar 0,707, yaitu valid ya teman-teman. Di sini di 0,857 itu hasil dari
Hasil dari soal A ya teman-teman, ini 0,857. Dia lebih besar dari 0,707. Soal A sebesar 0,857 lebih besar dari 0,707, yaitu valid ya teman-teman. Yang berikut soal B sebesar 0,774 lebih besar dari 0,707. 0,774 hasil dari soal B ya teman-teman. Ya, ini soal B hasilnya itu 0,774. Dia lebih besar dari 0,707, yaitu valid ya teman-teman. Yang berikut soal C sebesar 0,588. Dia lebih kecil dari 0,707. 0,588 itu hasil dari soal C ini ya teman-teman. Yang ini 0,588 ini, tapi dia lebih kecil dari 0,707, berarti tidak valid ya teman-teman. Di soal D sebesar 0,832 lebih besar dari 0,707. 0,832 ini hasil dari soal D. Yang ini, oke. Yang ini 0,832 ini dia lebih besar dari 0,707, berarti valid. Hasil uji validatis dapat menunjukkan pertanyaan soal A, B, D valid karena nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel yang sama dengan 0,707. Sedangkan pertanyaan soal C tidak valid karena nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel yang sama dengan 0,707. Baik, selanjutnya uji reliabilitas menggunakan SPS. Masuk dulu di SPS. Baik, kita buka di SPSS. Di sini kita tidak memerlukan total ya teman-teman, jadi kita hapus saja yang total. Ctrl Z. Kenapa ya teman, sabar. Baik teman-teman, di sini kita akan menghapus total. Di sini kita clear. Baik, selanjutnya di sini kita buka, klik di analis, kita klik di scale, di reliabilitas analis. Oke. Di sini kita pindahkan ya ke items. Soal A, soal B, soal C, dan soal D. Baik, di sini di stat yang statiknya di sini kita centang yang scale. Baik, di sini kita continue. Baik, selanjutnya di sini kita klik OK. Baik teman-teman, di sini sudah muncul ya hasil tadi yang kita buat tadi di reliabilitas. Selanjutnya kita masuk ke Word dulu, kita jelaskan dulu. Uji reliabilitas menggunakan SPSS. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini. Bila koefisien reliabilitas sama R kecil 11 lebih besar 0,6. Baik ya teman-teman, di reliabilitas statiknya ini hasil tadi yang kita buat di SPS. Oke, yang ini. Baik, selanjutnya di Word ini, instrumen penelitian dinyatakan reliable karena nilai R11 sama dengan 0,768 lebih besar 0,6. Ya teman-teman, di yang 0,768 ini dia lebih besar dari 0,6. Yang ini, oke. Baik, di sini
Selanjutnya, yang nomor 3, seorang dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata gaji pegawai negeri dan swasta. Penelitian ini menggunakan sampel 8 orang untuk masing-masing kelas. Data pada tabel. Oke. Baik, di sini kita akan membuatnya menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPS-nya. Baik teman-teman, di sini kita akan membuat nomor 3 tadi menggunakan aplikasi SPS. Di sini saya sudah buka aplikasi SPS. Yang pertama kita ketik di sini responden tab. Baik, selanjutnya di sini di sini kita ganti string ya teman-teman. Di sini baik, selanjutnya di sini responden kita menggunakan pegawai, kita tab. Yang ketiga ini kita masukkan nilai. Di sini kita ganti dengan 3 ya teman-teman. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke data view. Kita isi data view-nya secara otomatis dulu ya teman-teman. Kita isi data view-nya secara otomatis dulu. Di sini kita enter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di sini kita masuk ke soalnya ya. Di sini pegawai kita isi secara otomatisnya dulu nilai-nilainya ya teman. Baik teman-teman, di sini tadi saya lupakan yang ini ya. Di sini kita ketikkan 1 dengan negeri, 2 sama dengan ini 1 ya. Baik, di sini tadi di sini 1 sama dengan negeri, di sini negeri. Oke. Selanjutnya kita add 2 dengan swasta. Di sini kita swasta. Oke. Kita add. Selanjutnya di sini kita klik OK. Baik teman-teman, di sini sudah muncul ya negeri. Di data view ini, di sini kita masukkan sabar. Kita ketik dulu secara manual. Baik teman-teman, di sini saya sudah isikan secara otomatis. Di sini kita cek dulu di view di value labels. Baik, yang 1 sampai 8-nya negeri, dari 9 sampai 16-nya swasta. Oke. Baik teman-teman, di sini sedikit ribut ya karena teman-teman saya ribut. Nah, di sini kita labels dulu. Di sini kita pilih analis. Di components, di sini kita pilih independen. Baik, di sini pegawainya kita pindahkan di test variable, nilainya kita pindahkan di group variable. Oke. Di sini kita option kita sudah 95%, berarti sudah pas ya. Di sini juga sudah centang di exclude cases. Kita continue. Di sini grup 1-nya kita isi 1, grup 2-nya kita isi 2. Oke. Selanjutnya kita continue, kita klik OK. Baik teman-teman, di sini saya sudah
Hasilnya sudah ya, di nilai negeri dan nilai swastanya, grup statistik, dan independent sample test. Baik, kita ke bawah dulu. Baik, di sini analisis hasil independent sample test. Baik, di ini ya, hasil dari independent sample testnya yang tadi. Oke. Berikut tabel grup statistik di atas dapat dianalisis. Oke, ini tabel grup statistik. Perbedaan ini merupakan sampel berjumlah N1 sama dengan 8 dan N2 juga sama dengan 8. Oke, ini ya nilai hasil dari nilai N-nya. N1 sama dengan 8, N2 juga sama dengan 8. Oke. Baik, rata-rata nilai untuk pegawai negeri sama dengan 2,643, swasta 2,476. Baik, ini rata-rata means-nya ya teman-teman. Ini rata-rata means-nya yang pegawai negeri 2,643, yang pegawai swasta 2,476. Oke. Baik, serta varians negerinya sama dengan 9,4 dan swastanya sama dengan 11,3. Oke, di sini ini min-nya 9,4 dan negerinya 9,4 dan swastanya 11,3. Baik teman-teman, di hipotesis baik, hipotesis untuk kasus ini, honor tidak ada perbedaan nilai varian antara pegawai negeri dan swasta. HA, ada perbedaan nilai ujian antara pegawai negeri dan swasta. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas. Jika probabilitas SIK lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Ini ya teman-teman, probabilitas SIK yang ini. Yang ini ya. SIK 275, oke. Jika probabilitas SIK lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas SIK lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Baik, untuk dua sisi, maka nilai alfa per 2, sehingga kriteria pengujian menjadi jika probabilitas lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas 0,05, maka H0-nya ditolak. Maaf, ini jika probabilitas lebih kecil, maka H0-nya ditolak. Oke teman-teman, dari tabel independen, ini tabel independen sampel test yang ini. Di atas nilai probabilitas SIK-nya 0,275. Ini ya, SIK-nya 0,275. Dan nilai taraf signifikannya 0,05 sama dengan 0,025. Oke, baik, yang ini nilai SIK-nya tadi. Baik, selanjutnya yang di bawah membandingkan nilai probabilitas SIK dengan taraf signifikan. Jika probabilitas lebih besar dari 0,025, maka H0-nya diterima. Ternyata 0,275 lebih besar dari 0,025, maka H0-nya diterima. Karena nilai SIK 0,275-nya lebih besar dari 0,025, maka H0-nya diterima. Keputusannya, tidak ada perbedaan nilai statistik antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Oke, baik teman-teman, sampai di sini saja penjelasan saya probabilitas statistik menggunakan aplikasi SPS. Terima kasih.